Halo teman Borneo, kembali lagi bersama aku Maria Prilin di Fakta Edukasi. Teman-teman semua, dari kalian semua nih, mana nih yang lagi galau untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk di perguruan tinggi negeri? Nah, jalur perguruan tinggi negeri seperti yang kalian ketahui itu tuh ada 3 yang paling populer nih. Yang pertama adalah SNMPTN atau jalur rapor, yang kedua adalah SBMPTN atau jalur tes, dan yang ketiga adalah jalur mandiri yang juga merupakan salah satu proses di mana kalian akan mengikuti tes dan juga kalian akan diseleksi berdasarkan hasil tes kalian. Tapi pada tahun 2023, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan bahwa nantinya jalur penerimaan PTN ini akan diubah secara besar-besaran. Kira-kira kenapa ya? Ternyata ada beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama adalah Pak Nadiem menginginkan bahwa hal tersebut akan mendorong pembelajaran di sekolah yang menyeluruh dan mendalam. Yang kedua, lebih berfokus kepada kemampuan penalaran dan bukan pemadatan materi. Yang ketiga, lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik. Yang keempat adalah proses yang lebih transparan. Dan yang kelima adalah proses seleksi lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana tetapi juga diploma 3, diploma 4, dan sarjana terapat. Langsung aja teman-teman, kita mulai dengan yang pertama, SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang menggunakan jalur rapor. Nah, sebelumnya teman-teman, SNMPTN itu menggunakan nilai rapor 100%. Misalkan nih anak IPA, mereka harus daftar di Rimpun IPA juga ketika mereka masuk di perguruan tinggi, dan mereka akan diminta untuk mengumpulkan nilai rapor mereka secara utuh. Tapi hal tersebut akan berbeda di SNMPTN pada tahun 2023 ini teman-teman. Namanya akan diubah menjadi Perubahan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi bobot penilaian yang akan diambil adalah 50% dari nilai rata-rata rapor di seluruh mata pelajaran, dan 50% lagi itu merupakan komponen penggali minat dan bakat. Misalkan nilai rapor 2 maksimal mata pelajaran mendukung. Nah, misalkan nih ada si A ini jago banget di bidang biologi dan fisika. Jadi 2 mata pelajaran pendukung ini ya bisa masukin pelajaran biologi dan fisikanya yang sangat tinggi dan juga berkaitan dengan jurusan yang akan ia pilih. Selain itu, ada juga presentasi di bidang prestasi dan portofolio bagi mereka yang mengikuti program kesenian dan juga olahraga. Tapi teman-teman, informasi tambahan nih, karena setiap PTN itu ternyata bisa menentukan jumlah masing-masing presentasi di berbeda-beda setiap komponen nih. Jadi bisa jadi Universitas A dengan jurusan B itu akan berbeda juga dengan Universitas B dengan jurusan B. Yang kedua adalah SBMPTN. Nah, SBMPTN yang kita kenal adalah merupakan tes tertulis di mana kita akan menjawab soal-soal yang diambil dari hampir semua mata pelajaran yang berkaitan, misalkan Saintek dan juga Soshum. Tapi kali ini akan berbeda teman-teman. Tes tersebut akan dinamai dengan tes skolastik. Jadi konsepnya tes skolastik ini merupakan salah satu tes general yang hanya akan mengukur cara kita berpikir dan juga logika kita. Di mana tes tersebut akan terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah potensi kognitif, yang kedua penalaran matematika, yang ketiga adalah literasi bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah literasi bahasa Inggris. Oke, untuk teman-teman yang nggak tahu, potensi kognitif dan juga penalaran matematika itu akan kurang lebih berkaitan dengan soal-soal logika nih teman-teman. Kalian akan diperhadapkan dengan soal-soal tes yang biasanya kalian temuin untuk menguji psikologi atau mengukur IQ kalian. Selain itu akan juga ada logika berpikir yang dituangkan dalam bentuk matematika. Selanjutnya, dalam literasi bahasa Indonesia dan juga literasi bahasa Inggris, kalian bukan hanya ditanya tentang struktur kalimat dan sebagainya, tapi sebaliknya akan lebih mendalam, kalian akan ditanyai tentang cara kalian berpikir atau cara kalian menggali suatu masalah yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan atau literasi. Misalkan dalam suatu contoh teks bahasa Indonesia, kalian akan diberikan satu case di mana kalian akan ditanyakan pendapat kalian mengenai teks tersebut. Nah, yang terakhir adalah tes mandiri. Nah, teman-teman, biasanya kan tes mandiri itu kita nggak benar-benar tahu ya kuotanya ada berapa dan siapa aja pesaing kita. Akan berbeda halnya ketika 2023 nih. Tes mandiri itu akan secara terang-terangan dikasih tahu nih kira-kira kuota yang diperlukan itu ada berapa orang, dan kira-kira nanti UKT yang kalian bayar itu akan berapa banyak, dan juga uang pangkalnya akan berapa besar. Jadi hal tersebut akan lebih transparan lagi sehingga nantinya orang-orang yang sudah terpilih dalam tes tersebut akan lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka persiapkan. Jadi gimana teman-teman edukasi? Menurut kalian pada tahun 2023 ini tes untuk seleksi perguruan tinggi negeri apakah lebih mudah atau lebih sulit? Semoga kalian semua siap untuk mempersiapkan diri menyambut tahun 2023 dengan lebih baik ya. Jadi gimana nih menurut kalian teman Borneo? Apakah seleksi perguruan tinggi negeri tahun 2023 ini lebih mudah atau lebih sulit? Tolong komen di bawah ya.
Dan gimana nih cara kalian untuk mempersiapkan diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun 2023? Kalian juga boleh komen di bawah. Jangan lupa pula untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pula untuk nyalain notifikasinya sehingga kalian gak ketinggalan video-video yang dibuat oleh tim kreatif Borneo Street ID. Aku Maria Prilin, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!